Baik, Uma, walaupun sering dibully. Alhamdulillah. Bully bentuk kasih sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini engkau membuli orang lain, besok engkau pasti juga akan dibully oleh orang lain. Dan begitu seterusnya. Bagaimana cara menyembuhkan para pembuli? Didoakan. Rasulullah pribadi yang sangat luar biasa, tapi tetap aja ada orang yang membuli Rasulullah SAW. Rasul ingatkan, saudaramu itu haram. Engkau ganggu darahnya, hartanya, kehormatannya, haram. Kristen, Buddha, Hindu yang kita diminta untuk bersaudara karena kita sebangsa setanah air. Betul. Bersaudara sesama manusia. Wah, yang Anda bully itu adalah orang yang terzolimi, termasuk golongan orang yang dizolimi ya. Dan ingat, doa orang yang terzolimi, Masya Allah, itu dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang suka bully itu biasanya karena dia kurang percaya diri, atau kedua ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Ketiga karena rasa iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uma, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Uma. Sahabat Uma, semoga Anda selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu dirahmati dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja program Catatan Uma pada hari ini menjadi salah satu jalan kita untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uma, dalam Catatan Uma kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan ini kerap kali terjadi di lingkungan sosial di luar sana, bahkan termasuk di dunia online atau di dunia maya ya, yaitu terkait dengan kebiasaan kita atau kebiasaan manusia yang mungkin sering mengolok-olok atau membuli manusia lainnya. Bagaimana hukum dalam Islam saat ada manusia yang membuli atau mengolok-olok manusia lainnya? Kita akan membahasnya lebih detail dan lebih jauh lagi dalam Catatan Uma kali ini. Sebenarnya apa sih hukuman bagi mereka yang suka membuli? Ya, apa saja ganjaran atau dosanya sebesar apa sih dalam Islam pada saat kita, ya dalam arti bukan hanya membuli, tapi mungkin ada makna fitnah di situ, ada makna gibah di situ. Bagaimana Islam mengatur hal ini? Kita akan membahasnya lebih jauh lagi dalam Catatan Uma kali ini. Seperti biasa sahabat Uma, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ustazah Uma Okistina Dewi yang akan berbagi ilmu terkait topik kita pada hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Zeda. Apa kabar Uma, sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak Zeda. Baik. Ya. Alhamdulillah. Baik Uma, walaupun sering dibully. Alhamdulillah. Masya Bully Allah. bentuk kasih sayang. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Uma sudah pernah merasakan hal itu dan Masya Allah beliau panutan kita karena Uma adalah sosok figur yang sabar, Amin. Ya, yang santun, Amin, yang ya tidak Rob. pernah membalas bulian dan Amin. kalimat-kalimat negatif. Amin. Kita perlu belajar banyak dari Uma. Oke, Uma, kita perlu belajar banyak dari Uma nih terkait dengan bulian yang kerap kali terjadi di luar sana, terutama di media sosial. Ya Uma ya, konten yang dianggap mungkin berbeda pendapat dengan para netizen, langsung diserang, dibully dengan kalimat-kalimat yang negatif ya. Kalau kalimat positif, alhamdulillah bagus. Tapi kalau kalimat itu negatif, ini ada perhitungannya ya Uma ya, dalam agama Islam, dalam hukum Islam. Dalam Islam Uma, membuli atau mengolok-olok itu hukumnya seperti apa sih? Baik. Baik Mbak Zeda dan sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan mengolok-olok atau bahasa yang sering kita dengar adalah membuli, dan yang mana membuli ini tidak hanya terjadi di lingkungan sosial media, di rumah sendiri ada juga orang tua membuli anak, kakak membuli adik, Di lingkungan keluarga ya. di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah tentu saja, dan terkadang dalam kehidupan kita lah sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11 berkenaan tentang bullying ini atau mengolok-olok ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakuna khairan minhun wala talmazu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala telah
mengingatkan mengenai orang-orang yang suka membuli orang lain. Kalimat ini atau ayat ini khusus untuk orang-orang beriman. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang engkau olok-olok lebih baik dibandingkan dengan engkau yang mengolok-olok. Kemudian Allah lanjutkan khusus kepada wanita-wanita ayat berikutnya. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Bisa jadi wanita-wanita yang engkau olok-olok itu lebih baik dibandingkan dirimu. Kemudian Allah juga katakan janganlah kamu mencela diri sendiri. Nanti kita akan bahas apa maksudnya kalau kita mengolok orang lain, kenapa Allah katakan jadi mencela diri sendiri. Kata Allah, janganlah kamu mencela diri sendiri dan jangan kamu panggil orang dengan gelar-gelar yang buruk. Sebutan-sebutan yang dia tidak suka. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ada kalimat Allah tadi sampaikan, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Karena sesungguhnya kalau kita mencela atau kita membuli atau kita mengolok-olok orang lain, sesungguhnya kita sedang mencela diri kita sendiri. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin itu bersaudara. Yang namanya bersaudara itu ibarat satu tubuh, ibarat satu tubuh. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, pasti kita semua merasa sakit. Kalau kita mencela saudara kita, artinya kita sedang menyakiti tubuh kita sendiri. Dia saudara kita. Jadi saudara kita bagian dari diri kita sendiri. Mengapa kita menyakiti diri kita sendiri begitu ya? Makanya Masya Allah. Agama ini Masya Allah ya, mengibaratkan saudara-saudara kita itu adalah ibarat dari satu tubuh yang tidak mungkin kita mampu dan sampai hati menyakiti tubuh kita sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang disebut sebagai jangan kamu mencela diri sendiri. Dan kemudian yang disebut sebagai jangan mencela diri sendiri adalah kalau engkau mencela, mengolok-olok atau membuli orang lain, otomatis orang lain akan membalas. Dan akan terus terjadi balas membalas. Yang akibatnya adalah engkau membiarkan orang lain juga mencela dirimu atas perbuatan yang engkau mulai itu. Itu maksudnya. Ya, jadi ini hikmah buat kita semua ya sahabat Ummah ya, pengingat diri kita semua bahwa memang sejatinya setiap perbedaan tuh sudah biasa ya. Di luar sana kita pasti memiliki perbedaan pendapat ya. Tapi sekarang ini tergantung bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Jika ada yang berbeda pandangan dengan kita, ya kita sikapi dengan bahasa yang santun ya. Bukan dengan membuli atau mengeluarkan kata-kata negatif yang sejatinya kalimat itu sendiri kita tidak suka, tapi kita kalau diarahkan kepada kita itu kepada orang lain. Masya Allah, subhanallah, itu kita harus belajar di situ ya Ummah. Jadi belajar untuk netizen yang santun ya. Boleh berkomentar, tapi yang santun, jangan ada bulian gitu Ummah ya. Kita kalau melihat masyarakat Indonesia ini khususnya, apalagi di zaman modern media sosial seperti ini khususnya, ini kan sepertinya sudah tidak terbatas untuk berkomunikasi ya. Ada public figure posting apa, langsung dibully kalau tidak sesuai dengan pendapatnya atau tidak sesuai dengan apa ya pandangannya begitu. Bagaimana kita menyikapi agar kita terhindar dari akhlak yang suka membuli, akhlak yang suka mengolok-olok? Bagaimana caranya agar kita terlindungi dari akhlak yang tidak baik itu Ummah? Caranya adalah kita mengetahui penyebab-penyebab kenapa ada orang-orang membuli orang lain. Kita akan lihat dulu kisah Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang paling baik, paling santun, paling sabar, nggak pernah membalas ketika ada orang yang menghina dirinya. Beda kalau menghina agama Allah, itu berbeda lagi. Tapi kalau menghina dirinya, Rasulullah tidak balas. Rasulullah pribadi yang sangat luar biasa, tapi tetap aja ada orang yang membuli Rasulullah SAW. Bagaimana bisa kita berharap tidak dibully ya? Rasulullah yang sempurna seperti itu saja dibully. Berarti di zaman Rasulullah itu sudah ada bulian ya? Budaya mengolok-olok itu sudah ada ya? Pasti. Di zamannya Rasulullah SAW, Rasul dengan para sahabat-sahabatnya dibully. Dibully dengan cara apa? Dikata-katai orang gila, penyihir, orang buruk dan sebagainya. Tidak hanya dengan kata-kata verbal, tapi juga dengan perbuatan. Dilempari kotoran hewan. Rasul ketika lagi sujud beribadah depan Ka'bah itu dilempari kotoran hewan. Di Taif dilempari batu. Itu bentuk bulian yang sampai hari ini juga terjadi. Penyebab orang-orang kenapa dia bisa menjadi orang yang membuli orang lain, pertama karena dia sebenarnya ada orang-orang yang dia nggak percaya diri, sehingga dia butuh pengakuan bahwa dia itu kuat dengan cara dia merendahkan orang lain atau
mengolok-olok orang lain. Sehingga orang lain lihat bahwa oh dia adalah orang yang kuat. Itu termasuk penyakit hati kah? Betul, betul. Ini dilakukan oleh banyak sekali orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya bukan Abu Jahal, tapi beliau dijuluki sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan. Beliau itu dulu, teman-teman sekalian, adalah orang yang dikagumi, orang yang dermawan, sering sodako dan sebagainya. Tapi ketika ada Rasulullah, ketika ada Nabi Muhammad dan orang-orang perhatiannya menuju kepada Nabi Muhammad, maka beliau merasa, Abu Jahal merasa jadi kurang percaya diri karena ada orang yang lebih daripada dia sehingga dia melakukan bulian untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia yang lebih kuat. Jadi orang-orang yang suka bully itu biasanya karena dia kurang percaya diri, atau kedua ingin berkuasa. Ketiga karena rasa iri. Karena rasa iri, seperti Abu Jahal itu sangat iri kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus orang ini yang jadi nabi, diikuti banyak orang? Betul. Dan karena tradisi. Tradisi yang turun-temurun terus-menerus ada, yang kita nggak mau itu ada di negara kita, khususnya di sosial media kita, teman-teman sekalian. Betul. Ya mudah-mudahan kita terhindarlah dari perilaku-perilaku yang seperti itu. Tapi di satu sisi, kalau tadi Mbak Zeda bilang di sosial media ada netizen yang mengomentari. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu bisa saja menjadi kontrol sosial. Betul. Untuk si public figure tersebut untuk berhati-hati karena jutaan pasang mata melihat dia untuk dijadikan contoh, sehingga itu jadi kontrol sosial. Di satu sisi kalau kita lihat, Masya Allah. Seperti itu. Jadi ini yang harus dicatat ya, sahabat Uma, bahwa membuli itu adalah salah satu penyakit hati. Diawali dengan iri, nggak percaya diri. Ya. Jadi membuli itu adalah penyakit hati. Kalau ada penyakit hati, berarti pembuli adalah orang yang sakit dan harus disembuhkan. Betul. Ya, bagaimana cara menyembuhkan para pembuli? Didoakan salah satunya Uma ya. Betul. Didoakan, jangan malah kita ribut sendiri di kolom komentar ya. Biasanya kita kalau melihat fenomena di luar sana, itu banyak yang ribut sendiri tuh Uma di kolom komentar. Nah, pertanyaannya, apa hukuman bagi mereka yang suka membuli walaupun itu hanya di kolom komentar? Walaupun itu hanya di media sosial, adakah potensi dosa besar di situ? Pasti teman-teman sekalian, ada dosa yang kita tidak sadari. Apa itu? Dosa lisan. Kalau di sosial media pakai tangan. Ketikan. Tapi itu sama saja bagian dari lisan. Yang disampaikan melalui tulisan. Betul. Ya. Apa kata Rasul? Hati-hati teman-teman sekalian dengan dua lubang ya, lubang lisan dengan lubang kemaluan. Ini yang paling banyak membawa kita menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita ini tidak bertulang. Mudah kita berkata-kata tanpa kita pikirkan terlebih dahulu apa akibat dari perkataan kita itu. Apakah menyakiti hati orang? Apakah membuat orang menjadi trauma dengan perkataan kita? Apakah dengan perkataan kita menimbulkan adu domba sehingga menimbulkan permusuhan? Dosanya banyak. Lisan itu kalau tidak dijaga, ini juga nasihat buat diri saya. Bohong, dusta, fitnah, ghibah, kata-kata kotor, kata-kata keji, permusuhan, adu domba, banyak teman-teman sekalian. Dan ingat, lisan maupun ketikan itu adalah terjemahan dari hati. Hati kita itu diterjemahkan dengan lisan dan tulisan. Jadi kalau orang yang hatinya baik, insya Allah pasti lisannya juga mengeluarkan yang baik-baik, tulisannya juga mengeluarkan yang baik-baik, insya Allah. Teman-teman tahu nggak sih kalau sekarang Scarlett mengeluarkan kemasan travel size? Ini dia. Tapi ini not for sale, tidak untuk dijual. Melainkan kalau teman-teman membeli 5 item dari Scarlett, teman-teman akan mendapatkan yang ini nih, yang kecil-kecil ini. Ini wanginya sama, manfaatnya sama, hanya kemasannya saja yang berbeda. Dan mudah sekali untuk dibawa kemana-mana. Jangan lupa ya, beli Scarlett dan dapatkan yang kecil-kecil ini. Ini dia, mini shower scrub. Ada satu pertanyaan lagi nih Uma. Tadi kan kita membahas pembuli. Sekarang kita membahas yang dibuli. Ya. Mereka yang dibuli, mereka yang diolok-olok, mereka yang difitnah, digibah. Apakah termasuk golongan orang yang terzolimi? Ya, ini Masya Allah luar biasa untuk mereka yang dizolimi. Sebagaimana Rasulullah SAW dizolimi. Siti Maryam juga dibully. Siti Maryam dalam Al-Quran dikatakan apa? Wahai wanita penzina, punya anak nggak punya suami. Sementara orang tuamu orang tua yang suci, orang tua yang baik-baik. Siti Maryam itu diam. Diam, tidak berucap. Tidak berucap. Sampai kemudian Allah sendirilah yang pada akhirnya memberikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam akhirnya bisa berbicara dan menjelaskan keadaan. Siti Aisyah radhiyallahu anha juga dibully teman-teman sekalian. Beliau difitnah sebagai wanita yang berselingkuh. Itu istri Nabi yang paling dicintai Nabi, difitnah, dibully satu Madinah. Sampai-sampai
nyaris semua orang percaya dengan berita itu dan membuli, mengolok-olok Siti Aisyah, seorang wanita suci yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Beliau berkata begini, kalau aku menjelaskan, aku tidak melakukan hal tersebut, orang-orang nggak percaya kepadaku. Betul. Kalau aku mengatakan, iya aku melakukannya, itulah yang mereka ingin dengar. Betul. Sehingga kata Siti Aisyah, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lihat Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan nama Siti Aisyah dalam surah An-Nur. Dijelaskan bahwa Siti Aisyah tidak melakukan perbuatan buruk seperti itu. Nah teman-teman sekalian, tadi Mbak Zaida tanya, bagaimana dengan orang yang dizolimi? Atau orang yang diolok-olok, yang dibully teman-teman sekalian. Ini hati-hati, jangan sampai orang itu mengatakan nggak apa-apa dibully di dunia, nggak apa-apa, tapi lihat dan rasakan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala di pengadilan Allah nanti. Itu mengerikan teman-teman sekalian. Orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita bully, tidak ada hijab untuk doanya. Kan dizalimi kan tadi? Orang yang dizalimi itu adalah doa yang sangat mustajab, doa yang dikabulkan. Bahkan jika itu orang non-muslim tidak ada hijab ya, kalau dia dizolimi ya. Teman-teman sekalian lihat, ini bersangkutan dengan ayat yang lain ya. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang engkau lakukan. Islam mengajarkan kita bersaudara, bersaudara sesama muslim, bersaudara sebangsa setanah air. Di Indonesia ini ada Kristen, Buddha, Hindu yang kita diminta untuk bersaudara karena kita sebangsa setanah air. Bersaudara sesama manusia. Nggak boleh diperlakukan dengan buruk. Apapun itu teman-teman sekalian. Jadi ingat kembali lagi bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada tabir, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari, itu celaka orang-orang yang menyakiti hati orang lain. Atau dalam riwayat lain dijelaskan doanya orang yang dizalimi itu sangat mustajab. Makanya para ulama zaman dulu itu takut kalau zalim sama orang. Takut hidupnya susah karena doa dari orang yang dizalimi. Ya, jadi hati-hati ya untuk para pembuli, bahwa yang Anda bully itu adalah orang yang terzolimi, termasuk golongan orang yang dizolimi ya. Dan ingat, doa orang yang terzolimi, Masya Allah, itu dikabulkan oleh Allah. Jadi contoh nih, kita membuli Uma. Apalagi yang kita bully adalah orang yang ibadahnya rajin, sholatnya baik, Masya Allah, itu doanya tidak akan ada penghalang ya. Jadi hati-hati ya kalau membuli orang ya. Dalam agama kita diajarkan boleh orang yang dizalimi berdoa keburukan untuk orang lain. Tapi Rasul menjelaskan bahwa yang lebih baik adalah tolaklah keburukan dengan kebaikan. Ini itu ajaran Rasul. Buat saya pribadi juga, untuk teman-teman atau sahabat Uma di rumah, di saat Anda dibully, mungkin lebih baik kita jangan membalasnya dengan bulian yang sama, dengan kalimat negatif, dengan hujatan. Kebanyakan kita lihat fenomena di luar sana kan, banyak tuh Uma, di saat dihujat, public figure terutama ya, yang menjadi tauladan masyarakat banyak orang ya. Banyak yang terpancing emosinya, balas menghujat, malah semakin jadi majelis gibah di situ. Ya, di komentar itu semakin banyak kata-kata negatif yang bermunculan karena adanya emosi yang terpancing di situ. Makanya Rasul, jadi harus sabar ya Uma ya. Betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Furqan 63 ciri hamba Allah yang salih. Yang saya suka sekali ayat ini. Ciri ibadur rahman, ciri hamba Allah yang salih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, hamba Allah yang salih itu dia yang tawadhu'. Dia jalan di muka bumi ini dengan dia tawadhu', rendah hati kepada banyak orang, sehingga orang-orang mencintai dia. Dan kalau ada orang-orang yang membuli dia, mengolok-olok dia, mengatakan kata-kata yang buruk, nggak terpancing. Dia katakan qalu salama, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Itu ciri orang yang hamba Allah yang salih. Makanya itu butuh perjuangan ya untuk mengontrol emosi, untuk sabar, untuk mengontrol kata-kata. Jadi mungkin buat yang dibully nih, buat sahabat Uma yang merasa dibully tidak hanya di media sosial, mungkin juga di lingkungan keluarga atau di lingkungan bersama dengan teman-teman, sahabat ya. Kita jangan membalas bulian ya. Tapi kalau kita benar-benar dalam kondisi yang sangat marah, lebih baik diam. Gitu ya Uma ya, diam lebih baik daripada kita membalas dengan kata-kata negatif ya. Ada tips lain Uma selain dengan diam dan mendoakan untuk mereka yang dibully atau dizolimi teman-teman, atau diolok-olok? Muslim ini diajarkan untuk
menjadi pribadi yang penuh cinta, karena kita ini punya Islam rahmatan lil alamin. Penuh cinta, kasih sayang kepada semuanya, teman-teman sekalian. Sehingga kalau ada orang-orang yang melakukan demikian, lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan melihat benci dengan orang itu, tapi sayang. Rasulullah sayang, kata Rasul ketika diolok-olok atau dibully oleh orang-orang Taif. Mereka orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak tahu, atau yang belum tahu. Berarti kasihan ya, kita harusnya melihat para pembuli-pembuli kasihan dan ya. sayang. Jangan dibenci ya. Jangan, karena mungkin saja beliau-beliau itu orang-orang yang tidak tahu, atau mungkin beliau-beliau itu pernah, mungkin memang ada kesalahan kita yang membuat beliaunya sakit hati, yang membuat kita harus introspeksi diri. Tapi Rasul ajarkan pada kita, harus kita ini ngelihat segala sesuatu dengan kacamata cinta dan kasih sayang. Makanya Rasul katakan, orang-orang Taif ini orang-orang yang tidak tahu ya malaikat. Betul. Kata malaikat, hancurkan dia ya Rasul, doa saja semoga Allah hancurkan mereka. Kata Rasul, tidak, mereka orang-orang yang tidak tahu. Aku berharap agar anak keturunannya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan cinta, hati yang penuh dengan cinta, seperti itu. Dan satu lagi buat para pembuli nih yang mengeluarkan kalimat negatif, sumpah serapah yang bermacam-macam itu, subhanallah, itu bisa berbalik pada diri sendiri ya Uma ya. Di saat kita mengeluarkan kalimat negatif kepada orang lain, bisa jadi kalimat itu akan menyerang kita ya Uma ya. Ada ya? Bisa, betul. Seperti itu ya. Kita mengata-ngatai atau mengolok-olok atau mendolimi atau mengatakan sumpah serapah, bisa jadi kalimat-kalimat itu justru berbalik kepada diri kita, teman-teman sekalian. Dan ingat, ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengamini dosa-dosa kita, mengamini doa-doa kita. Maka bisa saja justru yang kita ucapkan, yang kita keluarkan itu, kalau ternyata orang itu terbukti baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa saja dia berbalik kepada diri kita dan mencelakakan diri kita sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik, nulis-nulis yang baik. Kalau nggak bisa, diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Pertanyaannya Uma, apa sih ancaman Allah di Al-Quran dan mungkin ada juga di hadis bagi mereka yang suka mengolok-olok, membuli, bergibah dan juga memfitnah? Ya, biasanya membuli atau mengolok-olok itu, teman-teman sekalian, itu nggak berdiri sendirian. Pasti di dalamnya ada iri, ada dengki, ada merasa lebih baik. Aduh, jadi dosanya berangkai ya? Jadi rangkaian dosa ya? Dan ingat, segala macam dosa itu pastinya adalah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berucap segala sesuatu yang kita tidak pikirkan terlebih dahulu, yang kita tidak tahu bahwa dengan ucapan kita, kata Rasul, bisa membawa kita menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bullying itu nggak berdiri sendiri, ada sombong pasti di dalam dirinya, karena merasa lebih berkuasa sehingga bisa mengintimidasi orang lain. Kemudian ada apa lagi? Ada kata-kata olok-olok, kata-kata kotor, ada perbuatan menyakiti hati saudaranya, padahal Rasul ingatkan, saudaramu itu haram engkau ganggu darahnya, hartanya, kehormatannya, haram. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah, kita semua bersaudara, teman-teman sekalian. Kita semua bersaudara, jangan saling menyakiti, jangan saling mendengki, jangan saling bermusuhan. Penting loh tubuh kita untuk selalu sehat. Tentu saja sehat itu tidak hanya sekedar berolahraga, makan makanan yang sehat, pikiran sehat, tapi juga ditambah dengan suplemen kesehatan ini. Apa yang saya pilih untuk keluarga? Ini dia, British Propolis. Insya Allah teman-teman konsumsi setiap hari, teman-teman akan mendapatkan khasiat dan merasakannya sendiri. Betapa Masya Allah melalui perantara dari British Propolis, Allah menjaga kesehatan kita. Segera ya, konsumsi British Propolis. Tapi sebenarnya porsi dosa dari membuli dan juga memfitnah, bergibah, itu apakah sama? Atau ada dosa yang lebih besar di antara tiga itu? Fitnah, bully, gibah. Sama aja. Sama aja ya Uma ya? Karena Rasulullah SAW ingatkan pada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah itu adalah membicarakan membicarakan orang lain di belakangnya yang kalau dia tahu dia tidak suka, walaupun itu benar. Fitnah, membicarakan orang lain yang dusta. Itu fitnah. Bully, ghibah dan juga fitnah itu sama saja. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Kata Allah, untuk orang-orang beriman, jangan suka cari-cari, jangan suka prasangka buruk, kata Allah. Jangan kita suuzon sama orang. Itu pertamanya pasti kita suuzon. Kita mengolok-olok tuh karena kita suuzon. Kedua, kata Allah, jangan cari-cari kesalahan. Hobinya nyari-nyari kesalahan orang
terus lupa bahwa dirinya sendiri juga banyak kesalahan-kesalahan. Kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu, hitung dulu kesalahan dirimu sebelum kau menghisap orang lain. Sebelum menghisap orang lain. Kemudian yang ketiga, itu tadi mengolok-olok, menggunjing, memfitnah. Kata Allah apa? Orang-orang yang melakukan perbuatan demikian seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kita makan bangkai, pasti kita jijik. Artinya itu perbuatan yang sangat menjijikkan. Seperti itu. Berarti potensi dosanya sangat besar dan mungkin bukan hanya neraka ya. Kalau neraka itu sudah hukuman paling hebat, paling luar biasa, tapi bisa jadikah pahala kita dikurangi? Pasti. Ketidakberuntungan terus terjadi dalam hidup kita karena kita suka membuli, mengolok-olok, itu bisa jadi terjadi. Betul. Kemungkinan terburuk itu. Betul teman-teman sekalian. Tadi kalimatnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang engkau lakukan kembali untuk dirimu sendiri. Hari ini engkau membuli orang lain, besok engkau pasti juga akan dibuli oleh orang lain. Dan begitu seterusnya. Jadi kita mau putus mata rantai itu dengan kita mulai dari diri kita sendiri. Ya betul, jadi ini nasihat buat saya pribadi dan juga sahabat-sahabat Uma di rumah ya. Hati-hati pada saat membuli karena bisa jadi balasannya adalah hidup kita bisa tidak beruntung ya. Betul, dan jadi orang yang bangkrut di hari akhir karena dosa-dosanya orang yang kita zalimi, pahala berkurang terus. Aduh, kita jadi orang yang sangat-sangat merugi hanya karena menuruti emosi, syahwat, amarah ya, karena melihat perbedaan pandangan saja. Betul. Gitu ya Uma. Jangan ya, sahabat Uma dan diri kita, jangan ikut-ikutan. Bagaimana caranya Uma agar kita bisa terhindar dari manusia yang suka membuli dan manusia yang berpotensi dibuli? Pertama, atau mungkin pertanyaannya pertama adalah bagaimana cara supaya tidak dibully. Pastinya kita jangan mengundang orang lain untuk bisa membuli kita sebisa kita, semampu kita. Artinya bayangkan, kita melakukan kebaikan saja kadang-kadang dibully, apalagi melakukan keburukan. Artinya menjadi cara atau menjadi nasihat terbaik untuk kita untuk berhati-hati dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya lagi-lagi tadi ya, sosial media itu, ini juga nasihat buat diri saya, menjadi kontrol sosial kita dalam bertingkah laku untuk lebih berhati-hati, seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, supaya kita tidak menjadi orang yang membuli orang lain, ingat tadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah, dan itu diberikan kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena semua perkataannya baik. Makanya teman-teman sekalian perhatikan apa yang keluar dari mulutmu itu. Kenapa? Lihat, apa yang keluar dari mulutmu atau apa yang engkau tulis itu berdasarkan output pasti sesuai input. Masya Allah. Kalau inputnya selama ini yang buruk-buruk, keluarnya yang buruk. Kalau inputnya Quran, dengar kajian-kajian keagamaan, insya Allah keluarnya pun juga yang baik-baik. Ya, berarti salah satu strategi ampuh agar kita terhindar dari manusia yang suka membuli, kita ikuti akun-akun yang bermanfaat ya Uma ya. Kajian tentang agama, tentang akhlak yang mulia. Tidak usah kita memfollow akun-akun yang tidak bermanfaat ya. Apalagi jika di situ ada gibah atau unsur mengolok-olok manusia lainnya, karena nanti kita akan tertular, kita akan ikut-ikutan di situ ya. Karena kita sebagai manusia lebih baik mencegah. Itu lebih baik ya. Oke Uma, di catatan Uma terakhir bisa diberikan motivasi kepada sahabat Uma agar tidak menjadi pribadi yang suka membuli dan mengolok-olok karena ada potensi dosa besar di situ dan ada kerugian yang besar dalam kehidupan kita jika kita melakukan proses membuli, menghina, memfitnah dan lain-lain. Sahabat Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tradisi bullying atau mengolok-olok orang lain itu adalah tradisi yang sangat zalim, perbuatan yang sangat zalim. Mungkin korban atau orang yang kita zalimi atau orang yang kita olok-olok mungkin pada hari ini tidak membalasnya karena mungkin tidak mampu atau takut atau sebagainya, tapi bisa saja korban tersebut akan menuntut kita di hari akhir. Dan ingat bahwa Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman antar sesama hambanya, teman-teman sekalian. Allah Maha Adil, Allah Maha Teliti atas setiap perbuatan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak karena melihat siksa mereka. Surah Ibrahim ayat 42. Kadang-kadang kita nggak berpikir bahwa ternyata dampaknya bagi kehidupan kita sedemikian dahsyat, teman-teman sekalian. Dan ingat sekali lagi, tidak ada hijab, tidak ada penghalang bagi orang-orang yang dizalimi ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir yang sangat penting juga, hati-hati untuk kita senantiasa menjaga lisan. Dalam agama kita ini kita diajarkan berbagai macam cara berkata-kata dan juga termasuk cara menulis. Salah satunya adalah qaulan layyina. Kita diminta untuk berkata-kata lembut, qaulan karima. Kita diminta untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang mulia, qaulan ma'rufa. Kita diminta agar senantiasa yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang baik, yang sesuai dengan norma, sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat kita. Dan kita tahu Indonesia ini adalah budaya yang sangat santun, sangat santun. Kita ini punya budaya yang ramah, yang tidak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk. Qaulan sadida, perkataan-perkataan yang jelas, yang jernih, yang terang. Kemudian kita juga diminta untuk senantiasa mengucapkan qaulan balighah, bahasa yang bisa menyentuh hati setiap orang. Bagaimana mungkin kalimat-kalimat buruk itu bisa menyentuh hati orang, bisa membuat perubahan yang baik pada diri orang? Tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan kita dan menghindari say no to bullying. Masya Allah, Masya Allah. Jadi satu kesimpulan yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan Uma adalah kita muhasabah diri ya Uma ya. Kita berkaca pada diri sendiri, kita banyak beristighfar, banyak meminta ampun kepada Allah. Begitu juga bagaimana caranya untuk menghindari agar diri kita tidak mudah dibully. Sama ya Uma ya, kembali lagi muhasabah diri dan juga banyak beristighfar, meminta ampun pada Allah. Dan lagi-lagi nomor satu yang paling utama adalah meminta pertolongan Allah agar kita terhindar dari akhlak yang tidak baik, dari penyakit hati yang tidak baik, dan menjadi manusia yang santun ya Uma. Amin. Insya Allah Allah bantu. Insya Allah. Terima kasih Uma. Sama-sama. Atas ilmunya, atas kisah inspirasi, kisah tauladannya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Uma. Sama-sama. Intinya think before posting. Kita pikir dulu sebelum kita memposting segala sesuatu. Bisa jadi dosa jariah, bisa jadi amal jariah. Berpikir dulu sebelum berbicara. Baik itu lewat lisan atau tulisan gitu ya. Baik, demikian sahabat Uma, terima kasih sudah setia bersama catatan Uma pada hari ini. Semoga program ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua ya, menyejukkan hati, menginspirasi dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Zeda Salim dan Uma Ustazah Oki Stiana Dewi mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan khilaf. Kami semua beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.